Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Muhammad Riza Camadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai hak dan kewajiban warga negara. Adapun saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Amelia Kartika Cahyani dengan NIM I1D021039. Kemudian ada Celine Jessica Daniels dengan NIM I1D021037. Dan ada Tabita Ayesa Ardi dengan NIM I1D021025. Dan saya sendiri di sini Marvina Saputri dengan NIM I1D021079. Mengapa hak dan kewajiban warga negara perlu diketahui, dipelajari, dan dipahami? Karena secara pengertian, hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk di suatu negara, sehingga ia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Hak dan kewajiban warga negara juga perlu ditegakkan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari, agar terciptanya kehidupan yang adil, nyaman, dan tentram. Akan tetapi, dalam penerapannya masih banyak terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, sehingga kita sebagai warga negara perlu menegakkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 28A sampai J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34. Selanjutnya ada hak bagi warga negara, terdapat dalam undang-undang dengan pasal berikut. Pasal 27 ayat 1 itu persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 27 ayat 2 itu tentang hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 itu tentang kemerdekaan berserikat, hak politik. Pasal 28A sampai J tentang hak atas HAM. Pasal 29 hak atas agama. Pasal 30 hak atas pembelaan negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas budaya, pasal 33 tentang hak atas perekonomian, dan pasal 34 tentang hak atas kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada contoh upaya. 1. Kartu Prakerja, landasan hukum pada Perpres nomor 36 tahun 2020 tentang pengembangan kompensasi kerja melalui program Kartu Prakerja. Yang kedua, ada BPJS dengan landasan hukum BPJS Kesehatan, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Dan yang ketiga ada Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu berlandaskan pada PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Selanjutnya masih pada contoh upaya. Yang keempat ada subsidi komoditi tertentu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang bensin. Yang kelima itu menyediakan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan warga negara. Contohnya ada Wisma Atlet untuk karantina vaksin gratis. Dalam surat edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi coronavirus 2019 atau sering disebut dengan COVID-19. Meskipun terlihat sepele, tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan sehingga hak dan kewajiban warga negara itu sulit untuk direalisasikan. Kami merangkum beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Pertama, titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Contohnya pada aspek pendidikan. Biasanya gedung pendidikan itu gedung sekolah itu biasanya lebih
diberikan fokus untuk diperbaiki, bukan masalah kurikulum dan lain sebagainya. 2. Tingginya beban cicilan pokok dan bunga utang pada APBN. Ini bisa menurunkan kesejahteraan karena misalkan uang yang seharusnya dipakai untuk pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan itu digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang dalam APBN. Ketiga, masih ada beberapa kelompok yang beranggapan bahwa kelompoknya mayoritas. Nah, kelompok yang beranggapan bahwa kelompoknya mayoritas, misalkan pada suatu suku, ras, atau agama tertentu, dapat menyebabkan rasa bahwa dirinya itu penguasa, dirinya itu yang bisa bertindak sewenang-wenang mereka gitu. 4. Fungsi hukum yang bergeser kepada arena kepemimpinan penguasa sesuai pasal 27 ayat 1 itu misalkan hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. 5. Sulitnya mendapatkan informasi mengenai lembaga kepelatihan. Nah, dalam hal ini saya melihat sendiri gitu di lingkungan sekitar saya ada lembaga kepelatihan dari pemerintah yang mungkin bisa saja untuk membuka lapangan pekerjaan baru, terus untuk menambah skill atau kemampuan yang intinya bisa mensejahterakan masyarakat, tapi justru informasinya itu harus diambil dari orang-orang dalam saja gitu. Terus kewajiban. Karena pasal 27 ayat 1 semua warga negara kedudukannya sama dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 28 J ayat 1, menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan. 28 J ayat 2, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Terus pasal 30 ayat 1, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 31 ayat 2, wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terus contoh upaya dalam realisasi kewajiban warga negara adalah pertama, warga negara harus memiliki kesadaran diri dulu untuk menjalankan kewajiban. Contohnya seperti wajib karantina, pakai masker, vaksin. 2. Membayar pajak tepat waktu. 3. Memiliki kesadaran dan dalam menaati hukum dan semua peraturan yang ada. Dan 4 adalah bela negara sesuai profesi masing-masing. Berikut ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu kurangnya edukasi, informasi, dan akses mengenai kewajiban warga negara, seperti kurang mengerti mekanisme membayar pajak. Jadi seperti warga yang sebenarnya ingin melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, namun karena kurangnya informasi atau kurangnya edukasi, mereka terhambat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, kurangnya kesadaran untuk mencari informasi mengenai kewajiban warga negara. Jadi terdapat pula warga yang sudah kurang informasi tentang pelaksanaan kewajiban tersebut, misalnya membayar pajak tadi, namun tidak memiliki kesadaran juga untuk mencari informasi lebih lanjut. Yang ketiga, yaitu beban ekonomi. Contohnya yaitu ketika warga yang harus mencari nafkahnya setiap hari, seperti pedagang asongan dan lain sebagainya, pada saat PSBB dan PPKM, warga negara diwajibkan untuk tetap berada di rumah, sedangkan warga yang harus mencari nafkah setiap hari dan tidak memiliki uang yang cukup untuk beberapa hari ke depannya, mereka harus keluar dari rumah setiap hari dan bekerja gitu. Jadi beban ekonomi ini menghambat pelaksanaan warga negara yang kurang menghambat pelaksanaan kewajiban untuk warga negara yang ingin menaati aturan yang ada. Kemudian kesimpulan dari kelompok kami yaitu hak dan kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga untuk dapat menerima haknya, warga negara juga perlu menjalankan kewajiban warga negara. Dan berikut ini merupakan daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.